Kejadian ini terjadi ketika aku sedang melaksanakan kegiatan ospek di kampusku. Aku Arif. Sekarang aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Sebuah perguruan tinggi swasta yang letaknya berada di daerah Lengkong Buah Batu. Dan karena aku bertugas sebagai ketua panitia dalam ospek itu, otomatis aku harus banyak menghabiskan waktuku di kampus. Dimulai dari mengatur acara sampai mendekorasi ruangan-ruangan yang akan dijadikan tempat ospek berlangsung. Hari itu adalah hari sebelum acara ospek jurusan yang besoknya akan dimulai. Dan hari itu merupakan hari yang cukup membuatku sibuk sana kemari. Dan karena malam harinya semua panitia wajib menginap di kampus, sore harinya aku memutuskan untuk pulang ke kosan di daerah Naripan yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari kampusku tadi. Singkat cerita, aku tiba di kosan menjelang maghrib. Dan karena terlalu lelah seharian sibuk di kampus, aku mencoba untuk beristirahat sejenak. Lumayan ngantuk juga nih. Setelah makan dan mandi, aku pun memutuskan untuk merebahkan diri sejenak di kasur empuku sambil menonton acara TV. Dan tanpa aku sadari, mataku pun mengantuk dan mulai terpejam. Sedang nyenyaknya aku tertidur, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara telepon genggamku. Duh, mati gua. Ini udah jam berapa nih? Hah? Udah jam 2. Astaga, gua ketiduran. Telat lagi nih gua. Aku mengangkat telepon genggamku. Dan di sana temanku Acong mulai berbicara dengan nada yang sedikit marah. Duh, Pale, dasar kebluk lo, Rif. Lihat nih, anak-anak udah pada nungguin lo. Lo di mana sih? Lo jangan-jangan di kosan ya? Udah cepetan buruan ke sini. Rapatnya udah mau mulai nih. Tanpa menjawab pertanyaan dari teman kampusku Acong, aku segera mengganti celanaku dan memasukkan beberapa baju serta alat mandi ke dalam tasku. Dengan niatan, besok pagi aku akan mandi di kampus. Dengan segera, aku mengunci pintu kosanku dan berlari sambil membenarkan ikatan tali sepatuku. Sesampainya di ujung gang, aku pun celingak-celinguk menunggu angkutan umum yang lewat. Mudah-mudahan aja masih ada angkot ke arah perempatan Cikawau. Biasanya angkot-angkot jam segini suka motong jalan. Jadi
Aku gak usah repot-repot naik turun dan nunggu lama kendaraan ke arah kampusku. Tiba-tiba saja sebuah cahaya lampu yang cukup membuat mataku silau terlihat dari kejauhan. Dan alhamdulillah ada juga angkot. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengacungkan telunjukku. Dan angkutan itu pun berhenti tepat di depanku. Dengan sedikit menggigil karena udara pagi yang cukup dingin, aku bertanya kepada bapak supir bertopi lusuh dan nampak terlihat sudah lelah. "Pak, muter kampus kan, Pak?" tanyaku. Supir tua itu hanya menganggukkan kepalanya saja. "Ya sudahlah, yang penting aku harus buru-buru ke kampus. Karena di sana teman-temanku udah pada menunggu." Di dalam angkot yang berwarna biru tua itu, aku mengambil posisi tepat di sebelah pintu keluar, agar aku bisa sedikit merokok sambil menikmati perjalanan yang dingin ini. Di depanku duduk seorang ibu yang memangku bayi yang sedang disusuinya. Ibu-ibu itu nampak sudah sangat tua, dengan selendang bercorak batik yang ia gunakan untuk menggendong bayinya, dan baju terusan berwarna putih kotor yang membuatku agak sedikit iba padanya. Serta dua orang penumpang lainnya nampak duduk berhadapan di dekat kaca bagian belakang angkot itu. Yang satu perempuan dengan rambut panjang dengan kardigan merah. Di hadapannya seorang pria dengan jaket jeans kucel bercelana pendek. Mereka berdua tampak sedang seru membicarakan sesuatu. Sesekali wanita yang berkardigan merah itu memandangku sambil sedikit tertawa kecil seperti menyindir. Sejenak kuperhatikan penumpang lain yang duduk di sebelah supir. Namun penumpang yang satu ini nampak tidak jelas karena duduknya membelakangiku dan terhalang oleh pintu angkot yang diatur melipat. Aku menikmati perjalanan pagi itu. Namun sedikit risih juga sih, karena pasangan yang di pojok itu tertawa-tawa gak jelas sambil melihat ke arahku. Ketika aku melihat mereka mentertawakan seolah-olah ada yang aneh pada diriku. Dan sayup-sayup pembicaraan mereka seperti "Hah? Apa?
meninggal. Hah? Siapa yang bisa lihat siapa? Aku semakin merasa risih karena keingintahuanku. Akhirnya aku merapatkan diri ke dalam angkot. Dan apa? Mereka berbicara seolah-olah mereka ini adalah orang yang baru saja meninggal. Dan terakhir, dengan jelas pria itu bertanya pada wanita yang ada di hadapannya sebuah pertanyaan yang membuatku merinding dan terpaku, terdiam, tak bisa bicara. Emang kamu matinya kenapa, Neng? Dan perempuan itu pun menjawab, kan kita semua mati di angkot ini, Mas. Masa Mas lupa? Astaga, obrolan itu membuatku semakin ingin melihat ke arah mereka. Dan ketika mataku mencoba untuk melihatnya, astaga, wanita itu tak bertangan dan matanya perlahan-lahan mengeluarkan darah. Dan ketika aku mencoba mengalihkan arah pandanganku pada pria itu hanya memiliki muka sebelah dan sebelah mukanya lagi hancur tidak karuan dengan darah yang mengucur dari wajahnya. Dengan spontan aku berteriak, kiri. Tapi kenapa angkot ini terus saja melaju? Dan tanpa aku sadari, di hadapanku sekarang ibu-ibu tadi tampak sedang berusaha menempelkan matanya yang jatuh ke pangkuannya. Dan bayi yang digendongnya pun terus menangis seperti menahan sakit. Ternyata perut bayi itu terbuka mengeluarkan darah dengan usus yang terburai. Sontak aku segera berdiri setengah menunduk dan menepuk pundak Pak supir tua itu. Tapi ya Tuhan, apa yang kulihat ini nyata. Ketika aku menepuk pundak supir itu, tiba-tiba saja kepala supir itu, kepalanya terlepas dan jatuh mengenai tangan kananku yang masih memegang pundak supir itu. Dan aku berteriak
sekencang-kencangnya sambil melompat keluar angkot yang sedang melaju. Sambil kuperhatikan angkot itu lama-lama menghilang tanpa bekas. Dan aku tidak ingat apa-apa karena pandanganku menjadi gelap dan sayup-sayup ku dengar suara orang memanggil-manggil namaku. Rif, bangun Rif. Astagfirullah, istighfar Rif. Mataku perlahan-lahan terbuka. Dalam keadaan masih tidak jelas dan juga masih kebingungan, aku samar-samar bisa melihat Acong temanku dengan muka yang panik juga. Dan beberapa orang bapak-bapak yang tak ku kenal. Dan ketika aku menceritakan apa yang terjadi pada Acong bilang kalau tadi dia sengaja menjemputku karena lama sekali aku tidak muncul di kampus. Dan ternyata aku tergeletak di pinggir jalan depan gang kosanku. Jadi sedari tadi aku masih di sini. Dan seorang bapak menjelaskan bahwa memang 2 hari yang lalu terjadi sebuah kecelakaan angkot yang menewaskan semua penumpang dan supirnya.